Perkenalkan, saya Dian Brayanti. Seperti yang kita ketahui, Tegal memiliki banyak potensi budaya dan pariwisata. Salah satu contohnya, potensi budaya yang sudah dikenal oleh mata dunia adalah batik Tegal atau biasa disebut batik Tegalan. Kerajinan yang bernilai seni tinggi dan menjadi ciri khas dari budaya Indonesia. Tak sekedar seni lukis di permukaan kain, motif batik memiliki makna mendalam, mencerminkan filosofi hidup masyarakat tempat ia tercipta. Salam budaya dan pariwisata pesona Indonesia. Perkenalkan, saya Dian Brayanti. Seperti yang kita ketahui, Tegal memiliki banyak potensi budaya dan pariwisata. Salah satu contohnya, potensi budaya yang sudah dikenal oleh mata dunia adalah batik Tegal atau biasa disebut batik Tegalan. Batik Tegalan memiliki sejarah yang menarik. Waktu itu, batik pertama dikenal oleh masyarakat Tegal pada abad ke-19. Budaya batik di Tegal dibawa oleh Raja Amangkurat I dari Kasunanan Surakarta. Amangkurat yang saat itu tengah menyusuri pantai utara, membawa serta para pengikutnya yang salah satunya berasal dari kalangan pengrajin batik. Sebagian pengrajin batik menetap di wilayah Tegal dan menurunkan ilmu membatiknya kepada anak cucu yang kemudian meluas ke masyarakat setempat. Pada tahun 1908, batik juga diperkenalkan oleh Raden Ajeng Kardina. Kardina merupakan istri dari Bupati Tegal pada masa itu yang bernama Raden Mas Adipati Aryo Reksonegoro. Kardina memperkenalkan batik tak hanya digunakan sebagai fashion saja, tapi juga memasukkannya ke dalam salah satu bidang pelajaran di sekolah yang didirikannya, yaitu Sekolah Gadis Pribumi saat itu. Dari situlah pengrajin batik di Tegal masih tetap ada dan berkembang. Batik Tegalan terkenal dengan motif batik klasik yang memiliki corak dan warna yang tegas. Ciri khas yang terdapat pada batik Tegalan yaitu didominasi warna coklat, biru, dan campuran warna. Motifnya banyak mengadopsi dari aneka flora dan fauna di sekitar masyarakat Tegal. Ada banyak jenis motif batik Tegalan, seperti motif beras maur, cempaka mulia, cempaka putih, tumbar bolong, geribigan, mayang jambe, galaran, serta grandilan, dan masih banyak lagi. Ya, Mbak Sri ya? Ya. Nama lengkapnya saya Mbak? Ibu Sri Rezeki. Dari UMKM-nya mana ya Mbak? UMKM Cempaka Mulia, Kota Tegal. Cempaka Mulia Kelurahan Bandung, Kalinyamat, atau dari Cempaka Mulia itu berlokasi di Tegal Selatan, meliputi dari beberapa kelurahan, dan dari kelurahan tersebut mempunyai kelompok masing-masing yang berkumpul di Cempaka Mulia ini. Nah gitu. Dan Mbak Sri ini posisinya sebagai ketua Ketua. Cempaka Mulia. Iya. Ya, Mbak Sri ini kan berkaitan sama batik ya. Batik itu kan salah satu potensi budaya yang ada di Indonesia, di mana kebetulan di Kota Tegal sendiri, tepatnya di Kecamatan Tegal Selatan, dan lebih spesifiknya Kelurahan Bandung dan Kalinyamat Wetan ya Mbak Sri ya. Khususnya memang ya dua. Mbak Sri, saya mau tanya nih Mbak Sri, terkait dengan teknik batik itu apa aja sih Mbak Sri?
Teknik batik itu memang ada beberapa cara, proses. Dulu memang belum mengenal yang namanya proses batik modern, tapi memang setelah kesininya banyak pembinaan dari beberapa instansi, memang muncul batik modern yang warnanya cenderung ke warna cerah. Jadi sekarang memang batik Tegal itu bisa memproduksi warna-warna yang lebih cerah dan dikategorikan itu batik modern. Nah, kalau dulu itu hanya satu proses yang namanya proses batik klasik. Jadi gini, batik itu ada yang modern sama klasik. Kalau yang batik modern itu diproses paling lama itu 1 minggu, bahkan ada yang 3 hari jadi pun ada, tergantung dari beberapa motif yang gampang. Kalau misalkan sekarang kan ada, kalau batik modern itu kan belum tentu full, jadi untuk bunga beberapa itu kan cepat, jadi prosesnya itu lebih cepat, 3 hari bisa jadi. Ya, tapi kalau yang namanya batik klasik, yang asli batik Tegal itu memang klasik. Nah, itu memang prosesnya lebih lama, kadang sampai 1 bulan, bahkan yang 3 bulan pun ada. Sekarang kan ada yang namanya batik premium. Kalau yang lebih cepat lagi, paling tidak minimal itu 3 minggu, itu yang klasik. Jadi 1 kain. Nah, tapi sekarang Cempaka Mulia itu kan terdiri dari beberapa kelompok. Sekarang dari Cempaka Mulia sendiri menerima, misalkan ada pesanan banyak, itu bisa. Karena sekarang ini cara kerjanya itu dibagi. Karena terdiri di beberapa kelompok, jadi ada yang mola, yang menggambar ada sendiri, yang mencanting juga ada sendiri, yang isen pun ada sendiri. Jadi kalau pesanan banyak itu bisa cepat. Kalau dulu memang masih 1 orang, saya bilang 1 kain itu sampai 3 bulan, itu 1 orang garap 1 itu. Tapi kalau sekarang bisa dibagi, dari kelompok si A garap khusus untuk mencanting, yang ini untuk menggambar, ini untuk. Tapi kalau pewarnaan harus 1 orang. Nah, itu memang bisa dapat banyak sekarang. Ya, itu memang bagian dari teknis dan pembuatannya. Termasuk di situ juga proses pembuatan yang tadi dijelaskan Mbak Sri. Sekarang gini Mbak Sri, berbicara tentang batik Tegalan, otomatis punya ciri khas tersendiri. Apa itu Mbak Sri? Kalau yang sekarang pengalaman saya dari luar kota itu ya, perbedaan antara batik Tegal dengan lainnya, memang itu cenderung besar, motifnya itu besar, dan batiknya kasar tapi kasar luas. Jadi kalau sudah dipakai untuk baju, itu memang ciri khas Tegalnya itu muncul. Tapi memang kadang orang itu membandingkan dengan batik Madura, memang mirip kayak batik Madura. 1 Madura, 2 itu Banyumas, Kebumen, itu memang mirip-mirip. Tapi untuk motif sendiri, kalau sudah dipakai itu beda, benar-benar beda. Tapi kalau masih kain memang kelihatan sama. Nah, kalau sama Madura memang mirip, karena orang Madura sendiri pun bingung. Pernah mereka itu masuk ke stand saya Tegal, dikiranya stand mereka, memang mungkin ada kemiripan. Tapi kalau dari Tegalnya, saya kira itu enggak lah. Soalnya kalau Tegal itu bikin yang namanya bunga, Mbak, ciri khas ini ya batik Tegal. Itu kalau bikin bunga seperti ini ya bunga. Jenengan bisa membedakan di daerah lain kalau bikin bunga itu pasti ada gelopak, daun pun persis kayak daun, burung pun persis kayak burung. Tapi di Tegal enggak, burung seperti ini. Ini kalau ada mata, kalau ada cucuk itu burung. Itu Tegal. Abstrak ya, tapi agak-agak mirip gitu tapi ya Mbak. ada namanya kembang, bunga, daun. Tapi tidak persis sama kayak yang di daerah lain. Tapi kalau Mbak Sri mungkin bisa menjelaskan yang sebenarnya dinamakan batik Tegalan itu apa? Tegalan itu kalau nggak salah itu kayak sawah atau kumpulan apa kayak gitu, mungkin bisa jelaskan Mbak Sri. Kalau yang namanya Tegalan itu kan sawah. Nah, karena dibilang batik Tegalan, batik sawahan. Nah, kalau sawah itu kan petak-petak. Nah, kami sekarang ya, dulu memang dari orang tua kami dulu memang belum ada
namanya batik Tegalan itu seperti apa. Cuma paling kayak motif batik Tegalan itu banyak. Ada gribigan, beras mawur, tumbar bolong, cempaka putih, cempaka mulia, pokoknya banyak. Apalagi sekarang kreasi anak muda kan banyak. Yang namanya bunga sirih pun itu dibikin motif, ya di Tegal. Ini yang jenengan pakai ini kembang pacar. Itu dulunya ndak ada, sekarang aja yang ada. Karena apa? Hasil kayak kreasi sekarang. Nah, saya jelaskan yang batik Tegalan. Batik Tegalan itu sawahan. Nah, di dalam batik sawahan ini, karena sawahan itu berpetak-petak, itu diisi dengan motif Tegalan. Karena Tegalan kan Gabungan gitu, gabungan. Jadi bisa dibilang ini rangkuman motif Tegalan. Jadi kalau orang mau tahu motif Tegalan, ya ada di batik Tegalan ini. Nah, tapi kalau di luar daerah seperti ini memang dibilang sekar jagat. Sekar jagat itu memang punya Jogja ada, Solo ada, semuanya punya batik Tegalan. Batik apa? Sekar jagat. Tapi kalau di Tegal itu namanya batik Tegalan. Gabungan dari motif-motif. Kalau misalnya mana sih yang namanya beras mawur? Biasanya ini di sini ada. Tumbar bolong pun ada. Jadi berkaitan. Jadi ada apa? Ciri khasnya di sini. Jadi seperti rangkuman motif yang ada di Tegal. Gitu aja. Rangkuman motif seluruh batik yang ada di Tegal. Iya, ya itu ada yang batik Tegalan. Yang dinamakan batik Tegalan. Baik, Mbak Sri, kalau boleh tahu dari proses-proses pembuatannya sendiri, itu dalam satu hari atau prosesnya bagaimana sih Mbak? Atau mampu menghasilkan berapa batik dalam waktu tertentu? Ya, saya tadi kan ngomong kalau satu kain sampai 3 bulan. Itu kalau diproses dalam satu kain dalam 1 orang. Kalau satu kain digarap satu orang bisa nyampe 3 bulan. Lama. Tapi kan sekarang sudah ada generasi banyak yang di Cempaka Mulia ini. Kalau misalkan membutuhkan kayak target lah harus jadi berapa bulan atau 1 bulan segini kami sanggup karena tenaganya itu lebih banyak. Karena mereka sudah ngumpul di sini dan sanggup. Jadi sudah dibagi orang-orang yang kerjanya cepat. Berkaitan sama harga batiknya sendiri gimana Mbak Sri? Mungkin bisa menjelaskan kaitan itu Mbak. Oh ya, di samping ada batik modern sama batik klasik pun di sini sekarang ada batik cap. Dulu belum ada. Oh, batik cap. Sekarang ada cap. Nah, cap itu juga sejenis kayak modern yang warna-warni. Nah, dari batik cap itu di Tegal itu minimal ya itu 95.000 per potong. Nah, tapi kalau yang modern itu dari 175 sampai 200. Tapi tergantung dari motif batiknya. Kalau yang full ya lebih mahal karena penuh. Kalau yang agak ini paling enggak itu 175. Tapi kalau yang klasik itu paling tidak 250 itu minimal. Bisa jadi di atas 250 bisa. Gitu ya Mbak? Kami alhamdulillah di Tegal itu bikin yang premium yang harga dari 3,5 juta sampai 5 juta ada. Karena saya bilang kayak gini, saya pernah memasarkan di situ. Tapi asal memang dari kainnya juga beda, kainnya yang paling bagus dan batiknya itu memang benar-benar kecil-kecil banget. Dan yang beli itu tahu memang ini harganya pantas segitu. Setelah batik mencuat kan bahan bakunya mahal. Bahan bakunya itu setiap ininya mahal. Padahal ini pandemi saja ya Mbak. Itu dari kain morinya saja mahal. Padahal pemasarannya lagi susah, tapi mahal. Makanya kami gimana ya untuk apalagi sekarang kan pandemi. Nah, dari proses ininya saja, dari pewarnanya aja di Tegal pun masih belum ada. Di Tegal itu untuk penjualan bahan baku itu masih kayak paketan mahal. Kami itu kalau beli harus pakai online sekarang, itu pun harus beli banyak. Kalau pakai online kan harus beli banyak. Nah itu pun mengalami kenaikan juga. Mungkin mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu ya Mbak. Tapi memang dalam pandemi ini kami khususnya untuk IKM Batik memang benar-benar merasakan down banget.
Jadi, selain untuk busana atau fashion, batik ini bisa dijadikan sebagai oleh-oleh ataupun souvenir. Bagi yang ingin mendapatkan batik khas Tegal ini, bisa datang langsung ke industri batik terbesar di Kota Tegal yang terdapat di Kelurahan Bandung dan Kelurahan Kalinyamat Wetan, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, Jawa Tengah. Ayo masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Tegal, untuk mencintai serta melestarikan budaya Tegal. Nyong bangga dadi wong Tegal. Tegal keminclong, moncer kotane. Salam pesona Indonesia.